Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naila Alfia Zahra. Saya merupakan mahasiswa baru Ilmu Komunikasi EP/IPS UPI Angkatan 2025. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk mempresentasikan hasil penelitian Young Researcher Training 2025 sebagai bagian dari rangkaian kegiatan LEPIM Regeneration 2025 yang diselenggarakan oleh UKM LEPIM UPI. Penelitian yang dibawakan oleh kelompok kami yaitu dampak Fear of Negative Evaluation terhadap adaptasi akademis dan penerimaan sosial mahasiswa baru EP/IPS UPI 2025. Dimulai dari pendahuluan penelitian, yaitu mengenai transisi dari sekolah menengah ke perguruan tinggi yang seringkali menimbulkan tantangan adaptasi bagi mahasiswa baru, termasuk tekanan akademik, kecemasan sosial, dan penyesuaian lingkungan yang sering berujung pada gangguan psikologis seperti depresi atau kecemasan. Data ini juga didukung dengan penelitian serupa yang dilakukan di salah satu universitas di Jakarta, bahwa ditemukannya sekitar 12,7% mahasiswa terkena gangguan mental emosional. Selain itu, di Universitas Udayana didapatkan data jumlah mahasiswa baru yang mengalami gejala klinis terindikasi depresi berat, yaitu sekitar 29,31%. Gangguan ini dapat menyebabkan mahasiswa kehilangan minat untuk melakukan aktivitas sehari-hari, bahkan termasuk belajar dan bersosialisasi. Fear of Negative Evaluation, atau FNE, adalah salah satu aspek utama dari kecemasan sosial yang pertama kali diperkenalkan oleh Watson and Friend pada tahun 1969. FNE ini didefinisikan sebagai ketakutan individu terhadap penilaian negatif dari orang lain, ekspektasi terhadap penolakan sosial, dan distres yang muncul akibat kemungkinan dinilai buruk. FNE dapat muncul dalam situasi apapun, bahkan juga termasuk pada saat presentasi di depan kelas, diskusi dengan teman, atau berinteraksi dengan dosen. Mahasiswa yang mengalami gejala FNE biasanya ditandai dengan kesulitan dalam mengungkapkan pendapat, keinginan, maupun perasaan dalam konteks sosial. Populasi dari penelitian ini merupakan seluruh mahasiswa baru Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial UPI tahun 2025, dengan estimasi jumlah sekitar kurang lebih 1.300 orang. Rasionalitas pemilihan populasi ini adalah karena fakultas ini merupakan fakultas yang memiliki program studi dengan interaksi sosial yang tinggi. Selain itu, populasi yang diteliti merupakan mahasiswa baru yang tentunya mengalami transisi dari masa SMA ke perguruan tinggi. Selain itu, mereka juga mengalami mokaku dan kaderisasi serta kegiatan kemahasiswaan lainnya yang terkait dengan interaksi sosial yang tinggi. Sampel yang diambil yaitu sampel kuantitatif sejumlah 23 mahasiswa baru EP/IPS UPI dan sampel kualitatif sejumlah 8 orang mahasiswa baru EP/IPS UPI. Instrumen penelitian yaitu instrumen kuantitatif menggunakan Brief Fear of Negative Evaluation Scale 2 dari Carleton et al. 2006, yang terdiri dari 14 item skala Likert, 4 poin, yang mana 1 berarti sangat tidak setuju dan 4 sangat setuju. Sedangkan untuk instrumen kualitatif, yaitu wawancara semi terstruktur, untuk menggali pengalaman mahasiswa dengan skor FNE tinggi. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu kuantitatif dengan kuesioner BFNE 2 melalui Google Form dengan sampel 23 mahasiswa baru EP/IPS UPI dengan jangka waktu dari 17 November sampai dengan 21 November 2025. Sedangkan untuk kualitatif yaitu wawancara semi terstruktur, baik melalui luring ataupun daring via Zoom, dengan sampel 8 mahasiswa dengan skor FNE tertinggi. Waktu wawancara yaitu 22 November 2025. Untuk pengendalian kualitas data, yaitu kami melakukan informed consent, yaitu memastikan peserta memahami tujuan penelitian sebelum mengisi atau diwawancarai. Yang kedua, member checking, yaitu peserta memverifikasi transkrip wawancara untuk memastikan akurasi ucapan mereka. Yang ketiga yaitu triangulasi data, yaitu membandingkan hasil kuesioner dan wawancara untuk memastikan konsistensi temuan. Yang ketiga yaitu triangulasi data, yaitu membandingkan hasil kuesioner dan wawancara untuk memastikan konsistensi temuan.
Analisis data kuantitatif yaitu dengan menggunakan statistik deskriptif. Dengan keterangan, frekuensi adalah jumlah responden tiap kategori skor, dan presentase merupakan proporsi responden dalam tiap kategori skor, sedangkan min atau rata-rata merupakan kecenderungan umum tingkat FNE. Analisis data kualitatif. Teknik analisis yaitu menggunakan model Mills dan Huberman. Yang pertama, dengan mereduksi data, mengkoding pernyataan yang relevan, mengelompokkan ke dalam kategori. Yang kedua yaitu penyajian data atau data display, yaitu dengan menggunakan tabel dimensi FNE dan perilaku serta frekuensi informan. Yang ketiga yaitu penarikan dan verifikasi kesimpulan dengan mengidentifikasi tema utama berdasarkan pola respon, lalu memverifikasi melalui triangulasi dan member checking. Dari hasil kuantitatif, didapatkan bahwa min keseluruhan informan atau narasumber yaitu 3,16. Yang mana itu berarti kategori FNE dalam populasi mahasiswa baru EP/IPS UPI 2025 termasuk ke dalam kategori sedang. Dengan item tertinggi yaitu takut melakukan kesalahan di depan orang lain sebesar 82,6%. Kekhawatiran paling dominan muncul pada situasi yang berpotensi membuat responden tampak salah. Penolakan tertinggi yaitu menghindari kegiatan kelompok sebesar 91,3%. Dengan detail item emosional 1-9 banyak disetujui, sedangkan item perilaku 10-13 banyak ditolak. Yang mana itu berarti fear of negative evaluation lebih kuat pada perasaan daripada perilaku nyata. Selanjutnya, hasil pembahasan kualitatif membahas lebih jauh mengenai fenomena paradoksal tadi. Kembali mengutip salah satu pernyataan dari informan, yaitu bunyinya, saya pernah mengalami dijauhi dan dikucilkan sewaktu SMA. Mungkin itu adalah salah satu alasan mengapa saya takut terhadap penilaian negatif orang lain. Pernyataan tersebut mengungkapkan bahwa fear of negative evaluation atau FNE seringkali bukan hanya distorsi kognitif, tetapi juga respon yang dipelajari dari pengalaman nyata penolakan sosial. Temuan ini sejalan dengan rejection sensitivity model dari Downey dan Feldman yang pada tahun 1996 yang menjelaskan bahwa pengalaman penolakan di masa lalu membentuk ekspektasi tentang penolakan di masa depan yang kemudian mempengaruhi interpretasi dan perilaku dalam relasi baru. Selanjutnya, kutipan dari informan 6. Mungkin karena rasa takut sehingga membuat saya tidak percaya diri untuk berpendapat atau bertanya pada saat pembelajaran. Rasa takut menimbulkan ketertinggalan dalam belajar, karena banyak dari pendapat dan pertanyaan saya yang tidak tersampaikan sehingga seringkali saya kebingungan untuk memahami materi. Nah, temuan ini sejalan dengan konsep academic social integration yang dikemukakan oleh Tinto 1993 yang menekankan bahwa kesuksesan akademis mahasiswa tidak hanya ditentukan oleh kemampuan kognitif, tapi juga oleh integrasi sosial dalam komunitas akademik. Jadi, pada intinya, data kuantitatif itu menunjukkan FNE pada level sedang, sedangkan data kualitatif mengungkapkan berbagai dampak negatif dari FNE tersebut. Lalu, informan NE dari wawancara 1 mengidentifikasi faktor protektif yang krusial. Menurut saya, dukungan mental dari keluarga dan orang terdekat itu sangat penting, karena ini masuknya permasalahan mental. Saya bisa menyimpulkan seperti ini, karena saya sendiri mengalaminya. Berawal dari overthinking dan ketakutan-ketakutan kecil, sampai akhirnya makin parah karena tidak adanya dukungan mental dari siapapun. Muncullah segala asumsi dan skenario terburuk dari segala hal. Orang-orang mengalami gejala seperti ini membutuhkan lingkungan yang positif dan mendukung. Pernyataan ini sangat revelatory karena mengungkapkan trajektori, yaitu ketakutan kecil dapat berkembang menjadi masalah yang serius, serta dukungan sosial membantu individu membangun pikiran positif, dan ini sesuai dengan temuan Cohen dan Wills 1985, yaitu mengenai direct effect dan buffering effect. Data kuantitatif menunjukkan tingkat fear of negative evaluation mahasiswa baru EP/IPS UPI berada pada kategori sedang, dengan min 3,16. Namun, data tersebut memperlihatkan responden tidak sampai menghindari kegiatan kelompok, yang mana angkanya sebesar 91,3%.
Sedangkan data kualitatif, dengan wawancaranya, mengungkap bahwa meskipun mahasiswa mengalami ketakutan internal yang kuat, tapi mereka masih bisa tetap terlibat dalam aktivitas kelompok, berdasarkan pada ungkapan informasi 1 yang disebutkan tadi. Penelitian ini memiliki keterkaitan dengan SDGs 3 dan SDGs 4. Keterkaitan penelitian dengan SDGs 3 yaitu memberikan pemahaman awal mengenai faktor penyebab fear of negative evaluation, serta membantu mengurangi risiko fear of negative evaluation pada lingkungan kampus khususnya EP-IPS, serta memberikan pilihan solusi dalam mengenai fear of negative evaluation. Sedangkan keterkaitan penelitian dengan SDGs 4, yaitu mendorong terciptanya lingkungan belajar yang aktif, aman, dan kondusif, serta memberikan pemahaman fear of negative evaluation dan solusi yang tepat dalam penanganannya. Sisi lain, penelitian ini membantu pihak kampus menciptakan kebijakan dalam mendukung pendidikan di lingkungan kampus. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, data kuantitatif di dalam penelitian menunjukkan bahwa FNE pada mahasiswa baru EP-IPS UPI 2025 berada pada kategori sedang, dengan min 3,16, dan kecenderungan tertinggi pada kekhawatiran melakukan kesalahan di depan orang lain, dengan persentase 82,6%. Namun, data tersebut tidak sampai menghindari kegiatan kelompok dengan persentase 91,3%. Adapun kesimpulan kualitatif mengungkapkan bahwa FNE tidak secara langsung membuat mahasiswa menarik diri dan mempengaruhi kepercayaan diri. Penelitian ini banyak berkaitan dengan SDGs. SDG sendiri memiliki fungsi dan arti untuk komitmen memajukan semua orang untuk menikmati kesejahteraan. Sekian dari saya. Saya pamit undur diri. Terima kasih.